pagi. Puji Tuhan, pagi ini waktu yang sudah kita boleh luangkan bersama-sama. Selanjutnya saya akan share screen untuk renungan kita. Ini hanya ada 2 slide. Nah, judulnya adalah pertimbangan masak orang tua harus dihargai. Jadi ini terjemahan bahasa Indonesia. Saya berharap kita boleh tangkap dengan baik maksudnya. Jadi mungkin kata masak ini bisa diganti dengan kata matang. Pertimbangan matang orang tua harus dihargai. Dikatakan, patutkah anak-anak hanya menuruti keinginan dan kecenderungan mereka tanpa mengindahkan nasihat dan pertimbangan ibu bapanya? Tampaknya ada beberapa orang yang tidak pernah menyerahkan pikirannya kepada kehendak atau pilihan orang tuanya dan tidak menghargai pertimbangan mereka yang sudah matang itu. Mementingkan diri telah menutup pintu hati mereka kepada cinta kasih kekeluargaan. Pikiran orang-orang muda perlu dibangkitkan dalam masalah ini. Hukum kelima itulah satu-satunya hukum yang berisi janji. Tetapi inilah hukum yang diremehkan, bahkan dilalaikan orang-orang yang mabuk cinta. Tidak mengindahkan cinta ibu, tidak menghormati bapa yang berkeluh kesah adalah dosa yang terdaftar di hadapan orang-orang muda. Salah satu kesalahan yang paling besar yang berhubungan dengan masalah ini ialah bahwa orang-orang muda dan orang yang belum berpengalaman, cinta kasih mereka sama sekali tidak boleh dicampuri. Kalau ada suatu pokok persoalan yang perlu dipandang dari beberapa segi, ialah masalah perkawinan. Bantuan dari pengalaman orang lain, serta pertimbangan yang tenang dan teliti dari kedua belah pihak adalah perlu secara positif. Inilah pokok masalah yang diperlakukan dengan remeh oleh kebanyakan orang. Bertanyalah kepada Allah dan kepada ibu bapamu yang takut akan Allah itu, dan jadikan mereka penasihatmu. Hai sahabat-sahabatku, orang muda, doakanlah hal itu. Dengan sangat jelas di sini, poin selanjutnya dari reserve and courtship ini adalah sentiasa meminta pertimbangan dari orang yang lebih berpengalaman, dan dalam hal ini adalah orang tua kita secara pribadi. Bila mungkin ada saudari yang sudah tidak punya orang tua, bisa dilibatkan orang tua rohani. Nah, ketika saya berbicara orang tua rohani, ini adalah mereka yang boleh dijadikan panutan, dijadikan contoh dalam hal berumah tangga. Dan saya anjurkan minimal mereka yang sudah 10 tahun makan asam garam kehidupan dalam rumah tangga. Jangan yang baru 5 tahun, 3 tahun, apalagi baru setahun menikah. Mereka belum terlalu berpengalaman dalam hal berumah tangga. Carilah orang yang sudah sekitar 10 tahun berumah tangga. Pasti mereka akan memberikan pandangan-pandangan yang sangat efisien dan memang berdasarkan pengalaman yang real. Selanjutnya, saya ingin jelaskan sedikit mengenai reserve. 2 hari ini kita masih berbicara tentang reserve. Reserve ini kalau pengertian di hotel-hotel maupun di restoran, suatu tempat atau satu meja yang sudah dipesan seseorang dan nantinya itu akan diisi. Nah, ketika berbicara konteks reserve di dalam hubungan 2 insan, pria dan wanita, ini berbicara tentang seseorang itu sudah bukan dipesan, tapi dikhususkan untuk seorang yang lain. Sebaliknya juga demikian, seorang wanita dikhususkan untuk seorang pria, dan seorang pria sebaliknya dikhususkan untuk seorang wanita. Sehingga inilah perlu diumumkan kepada rekan-rekan sekitar. Mungkin bisa dalam suatu organisasi jemaat, mungkin dalam satu hubungan pertemanan, mungkin satu dalam lingkungan kekeluargaan, lingkungan tetangga, sehingga semua orang tahu dan menjaga hubungan ini bisa berlanjut ke pelaminan atau pernikahan. Itulah yang disebut dengan reserve. Kemudian langkah selanjutnya setelah reserve menuju kepada courtship. Nah, reserve ini lebih kepada yang dikenal dengan pre-courtship. Jadi sebelum masuk ke jenjang courtship ada
pre-courtship. Nah, sebelum masuk ke courtship ini juga, perlu ada perenungan yang matang dari kedua belah pihak, baik sang pria maupun sang wanita, khususnya konsultasi kepada orang tua sendiri maupun orang tua rohani. Mereka yang akan memberikan pandangan-pandangan yang efisien tentang latar belakang si dia yang Anda mau dekati untuk menjalin hubungan courtship. Jangan pernah memakai pikiran sendiri, karena seorang pria maupun seorang wanita yang masih muda belum berpengalaman. Dan setan akan menggunakan pengalaman yang nihil, yang kurang ini, untuk menuntun kepada hanya sekedar perasaan semata. Cinta itu adalah prinsip, bukan perasaan. Perhatikanlah ketika menjalin suatu hubungan, jangan didasarkan hanya perasaan semata, tapi pastikan itu adalah jawaban doa yang pertama. Yang kedua, tanyakan kepada orang-orang tua, entah itu orang tua pribadi, ayah dan ibu, maupun orang tua rohani. Kemudian, untuk masuk ke jenjang courtship ini, ya, masuk ke jenjang courtship, berdoalah lagi minimal sebulan. Apa tujuannya? Berdoa minimal sebulan untuk benar-benar meminta petunjuk Tuhan, apakah sudah orang ini, apakah sudah saudara A ini atau saudari B ini yang akan menjadi pendamping hidup hamba-Mu Tuhan. Dan ketika sudah selesai berdoa, pastikan juga Anda sudah mendapat jawaban yang Tuhan berikan. Ya, sama seperti ketika Abraham mengutus hambanya untuk mengambil seorang tunangan buat Ishak. Meskipun hamba ini adalah seorang hamba, tapi adalah seorang hamba yang takut akan Tuhan. Dan ketika dia tiba di tanah Huri itu, tanah Padan Aram, ke tempat datangnya Abraham, dia berdoa, Tuhan, Engkau yang telah melindungi hamba-Mu dan membuat perjalanan hamba-Mu ini lancar dengan niat untuk mencari, menemukan seorang istri buat anak dari Tuhan hamba-Mu ini. Maka hamba-Mu minta tanda. Bila ada seorang wanita yang menawarkan air minum kepada hamba-Mu, dan bukan hanya kepada hamba-Mu, dan juga memberikan air minum kepada hewan-hewan tunggangan yang hamba-Mu bawa ini, maka dialah orangnya. Itu doa pribadi dari sang hamba ini. Dan setelah berdoa, jawaban itu langsung diberikan oleh Tuhan. Datanglah Ribka, memberikan hamba ini minum, dan juga bukan hamba itu yang saja yang diberikan minum, tetapi juga unta-unta kendaraan yang digunakan oleh hamba ini untuk datang ke tempat itu. Maka tahulah hamba itu bahwa inilah wanita yang dipilih Tuhan untuk anak dari tuannya, yaitu Ishak. Dan tanpa memperpanjang suasana, dia langsung bertemu dengan orang tua dari Ribka dan minta permisi memberikan semua yang perlu diberikan dan membawa Ribka untuk tuannya Ishak. Dan kita tahu peristiwa selanjutnya, mereka akhirnya menikah, yaitu Ishak dan Ribka, dan menghasilkan keluarga yang memang dikenan Tuhan. Dan di dalam Alkitab, hanya keluarga ini yang, ya boleh saya katakan, tidak mengalami cerita poligami. Hanya monogami, satu-satunya ya. Mungkin ada yang lain, tapi dalam masanya itu, ini hanya keluarga ini yang betul-betul diberkati oleh Tuhan. Kemudian lahirlah anak kembar, yaitu Esau dan Yakub. Nah, saya mau tekankan mengenai pilihan orang tua itu. Orang tua yang takut akan Tuhan tidak akan salah. Orang tua yang takut akan Tuhan. Jadi sahabat-sahabatku, orang muda yang sementara bergumul dengan pasangan hidup, carilah orang tua rohani yang boleh menuntun Anda, bahkan orang tua yang takut akan Tuhan yang boleh memberikan nasihat yang baik. Dan kemudian untuk yang sudah berkeluarga, pertahankan rumah tangga, tetap utuh, dan jadilah teladan buat saudara-saudari kita orang-orang muda, sehingga mereka dapat dituntun untuk hidup setuju dengan kehendak Tuhan. Mengakhiri rangkaian perenungan kita pagi ini, marilah kita berdoa sekali lagi. Bapa Surgawi, Allah Pencipta, Allah Penebus, dan Allah Penghibur kami yang sejati.
mengucap syukur untuk pagi yang indah ini Tuhan. Waktu yang telah kami luangkan bersama di dalam doa, puji-pujian, ucapan syukur, dan permohonan-permohonan yang telah kami naikkan. Kami percaya Tuhan telah mendengar dan telah mengabulkan doa-doa kami ini setuju dengan kehendak-Mu Tuhan. Bagian perenungan tentang melibatkan orang tua dalam memilih pasangan hidup, baik itu orang tua secara biologis yang sudah melahirkan kami, maupun orang tua rohani yang cukup berpengalaman, yang boleh memberikan kami nasihat yang praktis dan juga nasihat yang benar dalam mempersiapkan rumah tangga yang dipersiapkan bagi kerajaan surga. Berikan kami kuasa Roh-Mu Tuhan, agar kami mau menurut kehendak-Mu dan bukan hanya mengikuti perasaan kami semata. Inilah doa kami Tuhan. Bila ada yang kurang, kiranya Tuhan saja yang menyempurnakan, karena kami telah panjatkan permohonan ini. Hanya nama yang kudus, Tuhan, Juru Selamat kami, Imam Besar kami, Hakim kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kiranya nama Tuhan dipujikan dan dimuliakan atas firman dan kesaksian yang telah kita dengarkan. Kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua dan yang telah mendengarkan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Antonius Sapariunus yang telah membagikan firman pada pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati. Sahabat doa, jangan lewatkan besok pagi kita akan melanjutkan mendengarkan renungan dan kesaksian. Untuk itu kami mengundang sahabat doa